Sekarang akan saya tampilkan profil salah seorang anggota komunitas hidroponik Garut untuk wilayah Kadungora. Inilah profil Bumi Salada Hidroponik Kadungora bersama Pak Dani Parhas. Jika kita berangkat dari arah Bandung menuju Garut, kurang lebih 1 km dari Lingkar Nagrek ke arah Garut, disinilah lokasi rumah Salada. Sini adalah ini di wilayah Kadungora. Kita lihat, kita masuk dan inilah salah satu display instalasinya. Untuk sementara saat ini masih dalam tahap pembangunan. Kita lihat. Ini adalah tempat persemaian di Bumi Salada Hidroponik menggunakan rock wool. Kemudian juga menggunakan untuk sistem wick-nya. Ini adalah beberapa styrofoam yang sudah siap panen. Ini adalah di salah satu saungnya Pak Dani Parhas di Bumi Salada Hidroponik. Ini saung untuk bagian ini adalah bagian permajaan, yaitu saat HST sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu. Nah, karena jarak tanam untuk permajaan ini sekitar 10 cm saja. Sementara jenis sayuran salada ini tipenya dia membesar ke samping, sehingga pada saat permajaan ini hanya sampai usia 2 minggu. Untuk pembesaran kita pindahkan kepada saung yang mempunyai jarak tanam 20 cm sampai panen. Ini masih adalah saung pembesarannya. Karena Pak Dani Parhas di Bumi Salada Hidroponik ini sudah memiliki pasar yang kontinu, sehingga dia harus menyetel atau mensinkronkan waktu kapan dia menyemai dan kapan saat panen sudah harus ditentukan untuk mempertahankan kontinunya suplai kepada langganan. Mana lihat Pak, yang satu, ambil satu, sekitar berapa gram itu Pak yang bagus Pak? Terus ya 25 hari ya. Sudah siap konsumsi Pak ya? Belum. Oh, ya. Sekitar berapa hari lagi Pak? Kisaran 2 mingguan lagi. Yang bagus itu sekitar berapa gram Pak untuk pasaran konsumsi Pak? Untuk satu nepot ini di kisaran 150 gram. Oh, iya. Ini atapnya pakai jaring paranet untuk musim kemarau mengurangi panas Pak ya? Iya. Kalau musim hujan nggak usah dipakai Pak ya? Nggak usah. Soalnya nanti cahayanya kurang. Membikin tanaman menjadi kutilang Pak? Iya. Oh, iya.
Di salah satu saung ini, Padani Parhas mencoba untuk mempraktekkan sistem merakit apung menggunakan styrofoam dengan ketebalan 3 cm Pak ya. Kemudian kita lihat jarak tanam, lubang antar lubang disetting seperti ukuran pembesaran, yaitu sekitar 20 cm. Bagaimana bak tandon yang digunakan oleh Padani adalah masih styrofoam yang tadi, tetapi satu bagian terdiri dari 4 styrofoam seperti ini. Styrofoam pertama mana Padani yang di pojok ini 1, 2, 3, 4. Yang dibuang adalah styrofoam bagian pinggir, tengah, dan pinggir sehingga membentuk satu kotak persegi. Kemudian sistem pemasangan netpot tanpa netpot Padani ya. Coba dicopot satu Pak, dimasukin lagi pompanya Pak, sirkulasi langsung ditanam Pak ya. Inilah. Nah ini pakai media rockwool, tinggal ditanam langsung ke lubang ya, seperti itu. Kita tutup. Lebar styrofoam ini adalah 75 cm karena sesuai dengan lebar styrofoam yang ada, jadi dibuat 75 cm. Mudah-mudahan percobaan sistem rakit apung Padani ini berhasil. Kita nantikan video berikutnya dari Padani Parhas di bumi Salada Hidroponik. Selamat sore Pak, ini Bapak tanam apa sekarang Pak? Salada Pak, Oh, iya. Jenis tipe apa Pak? jenis Grand Rapid. Ini Bapak bikin ukuran berapa kali berapa Pak instalasinya Pak? Untuk ukuran bangunan saungnya 6 kali 10, untuk raknya 6 kali 9. Memakai sistem apa Pak ini Pak? Pakai sistem WIC kolaborasi sama DFT. Tandonnya ditanam seperti ini Pak ya? Iya. Ini maksud ditanam di tandon seperti ini supaya apa Pak? Untuk mempertahankan pH atau bagaimana Pak? 1 untuk mempertahankan pH, 2 untuk mempertahankan suhu air, nutrisi. Ini Bapak setiap berapa hari sekali Pak dipanen Pak? Kebetulan saya udah tiap hari sekali, Oh iya. dengan batas minimal panen di kisaran 10-15 kilo per hari. Untuk konsumsi siapa Bapak ini Pak? Untuk ke pasar tradisional sama rumah makan. Oh iya. Bapak gabung di komunitas hidroponik Garut sudah berapa tahun Pak kira-kira Pak? 3 tahun. Saya berada di tempat salah satu anggota komunitas hidroponik atau Kohigar, tepatnya di bumi Salada Hidroponik, bertempat di Kadungora Garut. Ada inspirasi buat Anda, satu ide brilian dari Padani Parhas, pemilik bumi Salada Hidroponik ini, bagaimana pemakaian sistem WIC seperti ini digabungkan, dikolaborasikan dengan sistem DFT. Maksudnya DFT seperti apa? Yaitu pemakaian sirkulasi air secara temporer, diisi kira-kira 3 atau 4 kali sehari untuk memberikan suplai oksigen ke dalam tanaman ini. Bagaimana tanaman segar seperti ini? Ini sistem WIC, tetapi antara satu styrofoam dan styrofoam ini menyatu sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk secara simpel melakukan perawatan sekaligus. Jadi tidak seperti pada tayangan video saya sebelumnya, di mana satu styrofoam adalah satu shelter atau terpisah menjadi satu tandon. Tetapi di Padani Parhas di bumi Salada Hidroponik ini, antara styrofoam satu dengan styrofoam yang lain itu menjadi satu kesatuan, sehingga merupakan satu tandon nutrisi yang berbentuk memanjang sesuai dengan rak, antara sekitar 6 sampai 5 meter.
Bagaimana cara pembuatannya? Kita lihat video berikut ini. Ukuran yang lebih besar seperti ini. Pada umumnya styrofoam kita memakai sistem wick seperti ini. Ini bagian tutup kita lubangi sehingga posisinya satu styrofoam ini adalah satu tandon. Nah, kemudian saya akan ajarkan bagaimana cara membuat suatu instalasi dari styrofoam, namun kita pakai sistem DFT. Maksudnya DFT seperti apa? Kita lihat seperti ini. Kita akan gunakan styrofoam jenis seperti ini. Nanti hasilnya, pertama-tama kita potong styrofoam bagian pinggir dari dasar 8 cm menggunakan gergaji besi seperti ini. Kita hilangkan sebagian 8 cm dari bawah, kita buang. Ini adalah untuk bagian pinggir. Nah, kemudian untuk bagian tengah kita hilangkan kedua sisi. Sisi pertama kita buang 8 cm, sisi yang kedua 8 cm. Bagaimana kita menyetingnya, saudara? Kita lihat. Kita sambil duduk saja. Ini bagian samping. Kita rangkaikan nanti pada rak instalasi kita. Seperti ini. Kita sambungkan. Jumlah styrofoam tengah tergantung panjang rak yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana kita sekarang untuk membuat rangkaian styrofoam ini menjadi tandon yang berbentuk panjang. Kita menggunakan plastik mulsa seperti ini. Ini ukurannya adalah 120 cm. Kita bagi dua menjadi lebar 60 cm karena styrofoam ini ukurannya 40 cm sehingga ada space untuk kita melipat ke bagian dinding. Kita lihat. Kita rapikan seperti ini. Maka jadilah bak nutrisi yang cukup panjang sehingga kita tidak usah memberikan nutrisi satu persatu kepada masing-masing styrofoam awal seperti ini. Bagaimana kita menyimpan? Tutupnya kita simpan aja seperti ini. Sehingga ukuran panjang ini nanti kita sesuaikan sesuai dengan rak yang akan kita gunakan, dan penempatan ini nanti dibareng dengan pengisian air nutrisi sehingga posisi ini tetap terjepit. Untuk lebih lengkapnya kita lihat bagaimana pemasangan instalasi ini di rak seperti ini. Kita lihat instalasi yang kita praktekkan tadi. Ini adalah input nutrisi seperti ini. Kita masuk seperti ini. Nanti kebetulan sekarang lagi off karena sistemnya adalah DFT sehingga pengisian nutrisinya secara berkala. Masuk ke sini. Kemudian jumlah styrofoam tergantung kepada panjangnya kita membuat rak seperti ini. Di rumah bumi salada hidroponik ini sekitar 15 box, berarti sekitar 5 atau 6 meter. Nah, bagian exitnya kita lihat seperti ini. Nah, ini exit nutrisi yang masuk dari ujung yang tadi. Nah, kemudian pada sambungan styrofoamnya itu yang mana? Nah, ini adalah satu styrofoam seperti ini. Ini satu styrofoam, ini 2, 3. Bagaimana kita memasangkannya?
kita ambil, tinggal kita pasangkan seperti ini. Nah, kemudian kita pasangkan seperti ini, sehingga akan kelihatan rapi, saudara-saudara. Nah, seperti ini. Sehingga ini adalah rangkaian instalasi sistem WIC berkolaborasi dengan sistem DFT, sehingga masih ada nutrisi yang tergenang, namun suplai oksigen terpenuhi karena dialirkan secara berkala. Ini adalah rangkaian instalasi hidroponik sistem WIC berkolaborasi dengan sistem DFT, hasil modifikasi di Bumi Salada Hidroponik, yaitu Bapak Dhani Parhas. Kita lanjutkan pada Bapak gabung di komunitas hidroponik Garut sudah berapa tahun Pak kira-kira Pak? 3 tahunan. Terima kasih Pak, semoga sukses Pak. Salam hijau hidroponik. Salam hijau. Terima kasih.